tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Jadi saudara-saudara, masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa. Sedangkan kereta cepat itu buatan tahun 2023 atau 2008, senjatanya masih 80-an, 90-an. Kita punya persenjataan masih ada yang buatan tahun 40, tahun 60. Singapura sudah tahun 2000-an. Selama ini kan kita ekonomi ini yang dibangun, tapi persenjataannya ketinggalan jauh sekali. Sekarang saatnya kita untuk memodernisasi. Coba berhenti sebentar untuk kapal cepat, untuk kapal perang yang cepat. Negeri sebesar ini cuma 2 kapal selam, pernah punya 12 kapal selam, sehingga kita menjadi angkatan laut terkuat zaman itu. Kalau itu mau kembali ke zaman keemasan seperti itu, ya 2 itu kurang sekali. Namanya tentara ya pagar duluan. Orang Jawa bilang gawan baji. Ya number 1 itu. Kita harus bikin dulu pagar yang bagus. Pertahanan itu juga mutlak. Kalau enggak diseruduk predator-predator. Ibaratnya ketika kita punya gula, tentu semut berdatangan. Kita bikin gula banyak sekali sekarang. Banyak makanan lalu direbut orang, nggak ada senjata. Itu kan akan mengundang predator-predator. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Pekan lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan perlindungan rakyat adalah nomor 1, ekonomi nomor 2. Nah, Prabowo menggambarkan untuk apa membangun kereta cepat kalau negara tidak aman. Tentara Indonesia harus sangat kuat, begitu kata Pak Prabowo. Pernyataan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ini disampaikan di depan calon perwira remaja TNI dan Polri. Nah, sekarang pertanyaan besar yang sesungguhnya adalah, benarkah setelah era Presiden Jokowi, ekonomi yang menjadi panglima, maka di era Presiden Prabowo berubah nih, keamanan menjadi panglimanya. Nah, betulkah di era Presiden Jokowi juga persenjataan TNI tertinggal, sehingga Presiden Prabowo perlu belanja besar-besaran alutsista? Nah, Newsmaker pekan ini kita akan berdiskusi dengan mantan Kepala Badan Strategis Intelijen TNI, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto, untuk membahas isu-isu terkait tadi. Selamat sore Pak Ponto. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Ponto atas waktunya untuk bergabung di Newsmaker kali ini. Terima kasih Pak Ponto sekali lagi. Pak Ponto langsung aja nih menanggapi pidato Menhan Prabowo di depan calon perwira remaja menyinggung kereta cepat Jakarta-Bandung. Seperti apa nih pandangan Pak Ponto secara umum? Iya, itu kan ibaratnya ketika kita punya gula, tentu semut berdatangan. Siapa yang mau gula itu dimakan semut? Ya harus dijaga lah. Jangan sampai semut itu dimakan, gula itu dimakan semut. Kan itu sebenarnya dari beliau itu. Kita bikin gula banyak sekali sekarang. Tapi kalau nggak ada itu biji pala untuk supaya semut-semut nggak datang,
ya gula dimakan semut lah. Kira-kira kan begitu. Jadi kalau kita orang timur untuk ngusir semut itu pakai biji pala. Nah, taruhlah biji pala di situ semut biar nggak berdatangan. Kalau nggak habis semut dimakan, habis gula dimakan semut, gitu. Oke. Itulah kira-kira. Oke, Pak Ponto, kita bergeser melihat fakta persenjataan TNI yang dianggap tertinggal dibandingkan misalnya dengan Singapura. Apakah mungkin Presiden terpilih Prabowo sengaja curhat nih membandingkan anggaran kereta cepat dengan anggaran alutsista TNI? Ya betul lah. Masa kita tahu kita punya persenjataan masih ada yang buatan tahun 40, tahun 60. Singapura sudah tahun 2000-an. Ya benar. Sedangkan kereta cepat itu buatan tahun 2023 atau 2008. Senjatanya masih 80-an, 90-an. Saya masih lihat masih ada itu kapalnya itu. Ya benar, kalau dari beliau. Kenapa? Beliau latar belakangnya kan militer. Jadi bagaimana melihat untuk apa? Saya sependapat untuk apa kita punya barang yang bagus-bagus itu kalau sewaktu-waktu itu bisa digerogoti oleh orang lain. Kan sebagaimana semut mendatangi gula sewaktu-waktu kalau gula itu tidak diproteksi. Kan begitu. Oke, Pak Ponto, sebagai mantan Kabais TNI nih, selama ini biasanya seperti apa sih isi pidato arahan pimpinan di depan calon perwira remaja gitu? Memang penuh memotivasi aja atau memang diselipkan proyek-proyek penting negara gitu? Oh, tidak harus motivasi, tapi justru juga memperlihatkan saya mau bikin apa ke depan. Untuk apa kalau motivasi tidak ada apa yang aku lakukan? Nanti para calon perwira bilang ini NATO aja, no action talk only. Jadi tidak akan begitu. Apa yang dibicarakan itu harus diwujudkan, kan begitu. Itu. Jadi tidak hanya motivasi ya, Pak Ponto ya? Oh tidak hanya motivasi, tapi sekalian akan memperlihatkan yang akan saya lakukan ke depan adalah seperti ini. Untuk itu kalian yang baru lulus ini bersiap-siaplah untuk mengawainya, kan begitu. Oh, seperti sinyal dari Pak Prabowo seperti Itu itu sinyal, iya betul. Oke, Pak Ponto, kita masuk ke isi pidato Presiden terpilih Prabowo di depan calon perwira remaja. Ekonomi nomor 2 nih Pak Ponto, melindungi rakyat nomor 1. Nah, doktrin TNI memang seperti itu ya Pak Ponto, ekonomi bukan yang utama. Iyalah, namanya tentara ya. Pagar duluan baru. Untuk apa? Ya, seperti tadi. Kita tumpuk gula segitu banyak, tapi kalau dimakan semut gimana? Kan beda. Itu sudah bawaan, kalau orang Jawa bilang, gawan bayi. Memang begitu. Kita dilahirkan dari situ ya, number 1 itu. Kita harus bikin dulu pagar yang bagus, baru kita tanam tanaman yang baik. Kalau enggak diseruduk binatang-binatang yang predator-predator, kan itu. Memang begitu logikanya. Itu. Oke, Pak Ponto, melihat janji-janji politik Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sepak terjang Prabowo selama ini, apakah Pak Ponto melihat Prabowo tidak akan memprioritaskan ekonomi? Ekonomi bukan panglima, seperti itu Pak Ponto. Saya kira ekonomi tetap aja, tetapi itu tadi untuk alat-alat pertahanan itu juga mutlak. Setelah ada itu baru ekonomi juga akan jalan. Itu akan berjalan seimbang. Tidak mungkin salah satu lebih hebat dari yang lain. Kalau hanya ada senjata lalu tidak ada yang dimakan, mau makan senjata apa? Nah, demikian juga banyak makanan lalu direbut orang, nggak ada senjata juga bagaimana? Jadi itu diperlukan adalah keseimbangan. Selama ini kan kita ekonomi ini yang dibangun. Kita bangun jalan tol, kita beli kereta cepat, semua perekonomian. Tapi persenjataannya ketinggalan jauh sekali. Nah, itu kan akan mengundang predator-predator dari mana-mana akan datang. Kita sudah bikin tumpuk itu gula, tapi kita tidak membuat pagarnya. Itu apa bedanya dengan kita mengundang predator, kan begitu. Itu. Oke, Pak Ponto, kita masuk ke soal alat utama sistem senjata atau alutsista. Menurut Global Firepower, ranking militer Indonesia sangat tinggi di nomor 13 di dunia, di atas negara-negara pemilik senjata nuklir. Tapi ranking ini bukan soal kekuatan alutsista, ada banyak variabel lain.
Intinya alutsista TNI tak setinggi ranking GFP Indonesia. Nah, kita kaitkan dengan bagian lain pidato Prabowo yang mengatakan kita butuh tentara yang sangat kuat. Nah, apakah Pak Ponto setuju nih Indonesia perlu belanja alutsista besar-besaran di era Presiden Prabowo? Ya, karena saat sekarang saatnya kita untuk memodernisasi. Selama ini kan kita bilang modern, tapi tidak modern. Jadi modernisasi sekarang. Kita dulu bicarakan MEF, minimum dari Essential Force. Minim terus. Itu alat peralatan. Belum manusianya juga minim terus, yang dibicarakan kan minim. Jadi kalau memang sekarang seperti itu ya tidak terlepas dari bagaimana latar belakang beliau. Nah, kalau kita lihat presiden sebelumnya, Pak Jokowi, ya latar belakang beliau juga kan sebagai seorang pedagang. Jadi ya memang itulah. Latar belakang seseorang itu akan mempengaruhi logika berpikirnya. Mana yang penting. Itu. Oke, baik Pak Ponto. Nah, menurut jubir Prabowo selama 4 tahun menjadi Menhan, belanja alutsista TNI mencapai 102 triliun rupiah. Nah, jika dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 192 triliun rupiah dalam 1 tahun, kalau 4 tahun hampir 800 triliun rupiah. Nah, mungkin data inilah yang membuat Pak Prabowo gusar ya dan menyindir-nyindir proyek kereta cepat seperti itu. Nah, pertanyaan saya di tengah keterbatasan APBN selama ini, apa saja nih trik TNI menyiasati kecilnya anggaran alutsista termasuk pemeliharaan alutsista? Pastinya Pak Ponto. Ya, saya kira kan itu. Menyiasatinya bagaimana caranya, yang penting kan mendapat kapabilitas yang kuat, yaitu salah satu dengan minimum essential force itu tadi. Tapi minimum ya jangan minimum terus lah. Sekarang kita coba-coba dinaikkan dari atas dari situ. Saya kira itu semua sudah diperhitungkan dengan kemampuan anggaran belanja. Ya kalau sekarang kita sudah punya kereta cepat Bandung, sekarang coba sebentar-sebentar berhenti sebentar untuk kapal cepat, untuk kapal perang yang cepat. Kan begitu. Biar ada keseimbangan lah. Ya itu tadi perbedaan anggaran dengan Singapura itu, coba lihat. Negeri kecil itu sebegitu besar anggarannya. Ya. Kita bandingkan luas wilayah yang harus dipertahankan oleh Singapura dibanding dengan luas wilayah yang harus dipertahankan oleh militer Indonesia. Seimbang nggak kira-kira? Ya, jauh. Kan itu. Dari situ kita sudah bisa lihat. Oke, baik Pak Ponto. Selama 4 tahun Menhan Prabowo Menhan Prabowo membeli 42 jet Rafale, 2 unit kapal selam Scorpene, 6 unit kapal perang fregat, dan 12 unit Mirage 2005 dan lainnya. Sebagai mantan perwira Angkatan Laut nih Pak Ponto, tepat ya Pak Indonesia membeli 2 unit kapal selam Scorpene Prancis, 6 tahun lagi juga 6 unit kapal perang fregat. Cukup atau cukup ya Pak Ponto untuk luas teritori Indonesia? Kurang cukup lah. Ya kurang lah. Negeri sebesar ini cuma 2 kapal selam itu gimana? Baru taruh di pantai selatan udah habis itu 2 itu. Dia udah nggak bisa memonitor seluruh pantai selatan. Belum pantai barat Sumatera, pantai selatan, Laut Jawa, laut di utara. Itu aja sudah habis itu. Berapa luasnya? Itu kita jangan lupa, kita pernah punya 12 kapal selam. Lalu kalau sekarang coba 2, kekecilan lah. Kalau bisa 12 lagi itu kembali ke tahun 60-an, zaman Bung Karno. Kita punya 12 kapal selam. Belum lagi kita punya eskorta itu berapa, 10-an, di atas 10 rata-rata itu. Sehingga kita menjadi angkatan laut terkuat zaman itu. Kita punya kapal induk kapal selam. Ya. Nah itu zaman itu ya. Ya. Jadi kalau itu mau kembali ke zaman keemasan seperti itu ya 2 itu kurang sekali. Berarti idealnya di atas 10 ya Pak Ponto? Kembali lagi ke zaman. Ya kalau 60. kembali tambah 10 lagi lah minimal Ya. kapal selam itu. Ya. Itu. Dengan melihat teritori luas Indonesia Ya, juga ya Pak Ponto ya? dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dipertahankan. Jangan lupa tugas militer itu kan menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, baru melindungi segenap bangsa, menjaga keutuhan wilayah. Oh, berapa luas itu coba? Gimana? Itu.
Oke, Pak Ponto, selain membeli 2 unit kapal selam Scorpion Prancis, Indonesia juga sedang menjajaki pembelian kapal selam Midjet produksi Italia. Sedang dalam penjajakan nih Pak Ponto. Nah, dibandingkan kapal selam Scorpion Prancis, kapal selam Midjet Italia ini sudah oke ya Pak Ponto ya. Dan Ya, negara mana semua sih yang oke. negara mana sih yang industri kapal selamnya maju nih Pak Ponto? Semua saya kira sekarang semua industri kapal selam itu sudah maju semua. Cuma kita kan tidak mau tergantung kepada satu negara sehingga kalau bisa beberapa negara gado-gado lah begitu. Kalau satu nanti begitu satu embargo habislah kita. Dengan pengalaman kena embargo maka kita akan membuat alutsista itu semacam gado-gado kan begitu. Dan negara mana aja sih Pak Ponto boleh di-share ke kita nih industri kapal selamnya yang sudah maju Pak Ponto? Yang maju kan sudah ada Jerman, ada Prancis, ada Rusia. Itu kan maju-maju semua. Jerman apalagi kita lihat itu Perang Dunia Kedua. Itu sudah negara maju. Nah, tentunya tentang ada kalanya pembelian ini kan juga tidak hanya melihat maju atau tidak. Ada hubungan politik, ada hubungan masalah politik juga yang lain kan. Sehingga tidak murni itu dari kemampuannya itu. Itu salah satu saja itu. Ya. Oke, Pak Ponto sebagai penutup Pak Ponto perbincangan kita pada sore hari ini, Pak Ponto melihat keterbatasan APBN, juga pentingnya memperkuat persenjataan TNI. Nah, alutsista apa nih yang menurut Pak Ponto harus lebih diprioritaskan? Alutsista udara, laut, atau darat nih Pak Ponto? Saya kira untuk Indonesia yang kepulauan ini, ya alutsista laut itu kan sangat penting itu. Nah, laut juga harus seimbang dengan udara, karena dua itu saling berjaga di laut kan. Payung udaranya, angkatan udara, jadi itu harus seimbang. Jadi tidak ada siapa yang lebih hebat siapa, tetapi itu harus seimbang. Karena dia akan bekerja sama, keseimbangan itu harus ada. Tidak ada salah satu melebihi dari yang satu, gitu. Oke, baik. Terima kasih mantan Kepala BAI TNI Bapak Sulaiman Ponto yang sudah bergabung bersama kami di Newsmaker kali ini. Terima kasih Pak Ponto atas waktunya. Sehat-sehat selalu Pak Ponto. Ya, demikianlah Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.